Selamat pagi jemaat GKO yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024. Kita sama-sama akan mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO bersama dengan saya, Pendeta Irene Monalisa, Gembala Sidang GKO Jemaat Depok 1. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk mendengar dengan baik setiap perkataan firman ini, mengerti dan secara khusus kami dimampukan untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur 124 ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Amin. Tema firman Tuhan hari ini adalah Allah sumber pertolongan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengakuan akan pertolongan Tuhan seperti yang diungkapkan oleh pemazmur dalam bacaan kita hari ini bukanlah sebuah pengakuan yang muncul tanpa alasan atau tanpa sebab. Pengakuan ini datang dari sebuah pengalaman iman pemazmur, yaitu Raja Daud secara khusus dan bangsa Israel secara umum yang mengalami pertolongan Tuhan dari bahaya yang mengancam yang kemungkinan besar dapat membinasakan mereka. Ungkapan manusia yang bangkit melawan kita dan menelan kita hidup-hidup itu datang dari sebuah pengalaman iman bagaimana bangsa Israel sejak mereka keluar dari tanah Mesir sampai sesaat masuk ke tanah Kanaan, mereka harus berhadapan dengan bangsa-bangsa asing, berbagai ancaman yang datang dari luar, orang-orang yang tidak menginginkan keberadaan mereka bahkan berperang melawan mereka. Namun semua ancaman yang datang dari luar itu dapat mereka lalui dengan pertolongan Tuhan. Mereka mengalami kemenangan karena Tuhan menolong hidup bangsa Israel. Mereka berhasil melalui setiap tantangan dan menang atas masalah-masalah itu. Demikian juga dengan ungkapan jika Tuhan tidak memihak kita, maka air telah menghanyutkan kita dan sungai mengalir melingkupi kita. Hal ini tentunya datang dari pengalaman bangsa Israel dalam mengalami pertolongan Tuhan ketika mereka berhadapan dengan Laut Teberau sesaat setelah mereka keluar dari tanah Mesir dan berhadapan dengan sungai Yordan sesaat sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Dan kita tahu kedua peristiwa ini tentunya mendatangkan kekhawatiran dan ketakutan bagi kehidupan bangsa Israel. Namun di atas peristiwa ini pun mereka melihat bagaimana pertolongan Tuhan atas kehidupan mereka, sehingga mereka mampu melewati dua peristiwa itu dengan kemenangan. Tuhan menyatakan kuasa-Nya atas hidup orang Israel. Saudaraku, pengakuan bahwa Tuhan yang memberikan kemenangan ketika ada di pihak kita, ini memberikan pengajaran penting bagi setiap kita saat ini. Bahwa apapun persoalan kehidupan yang kita hadapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus meyakini bahwa Tuhan, ketika Tuhan ada di pihak kita, maka Ialah sumber pertolongan kita. Ancaman berupa masalah apapun yang kita hadapi dalam hidup ini dapat kita lalui dengan sebuah kemenangan. Apakah itu berupa persoalan yang kita hadapi yang datang dari luar, ketika kita diperlakukan tidak menyenangkan oleh orang lain, ataupun ketika kita mengalami ketidakadilan karena iman kita kepada Kristus, maka seharusnya semua persoalan itu tidak menggoyahkan iman kita, karena kita ada dalam sebuah keyakinan yang sungguh bahwa Tuhan adalah penolong dalam kehidupan kita. Demikian juga terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi yang dapat membuat kita takut, khawatir, bahkan putus asa, seharusnya membuat kita semakin kuat berdiri dalam keyakinan yang sungguh bahwa Tuhan adalah penolong dalam hidup kita. Karena jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Pertolongan kita datang dari Sang Pemegang otoritas tertinggi
atas langit dan bumi. Untuk itu yang Tuhan inginkan dari kehidupan setiap kita sebagai anak-anaknya adalah percaya dan berserah penuh pada kuasa dan kehendak-Nya. Sehingga di dalam setiap ancaman ataupun masalah yang kita hadapi, baik yang datang dari luar ataupun yang muncul dari dalam diri kita sendiri, kita akan melihat secara nyata pertolongan Tuhan atas kehidupan kita dalam situasi apapun. Karena kita percaya Allah adalah sumber pertolongan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajarkan kami untuk hidup dalam penyerahan yang penuh kepada Tuhan, sehingga kami tidak takut dan khawatir dalam menghadapi setiap tantangan hidup, baik yang datang dari luar maupun yang ada dalam diri kami. Karena kami percaya bahwa pertolongan kami datang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan yang telah menyediakan waktu berjumpa dengan Tuhan melalui firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.